Skandal Asabri, tragedi 22 triliun and pengkhianatan terhadap pelindung negara. Seorang prajurit TNI atau anggota Polri tidak pernah kaya dari gajinya. Mereka bertahan karena dedikasi. Setiap bulan gaji mereka dipotong otomatis untuk iuran pensiun di Asabri. Harapannya sederhana, saat pensiun nanti atau jika gugur di medan tugas ada modal untuk keluarga yang ditinggalkan. Namun di balik seragam rapi para petinggi asuransi plat merah ini terjadi sebuah perampokan sistematis. Bukan oleh musuh negara tapi oleh orang-orang di dalam sistem itu sendiri. Ini bukan sekadar angka korupsi biasa. Ini adalah skandal senilai 22,7 triliun. Kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membedah bagaimana uang darah para prajurit habis digoreng di meja judi pasar modal. Pola yang identik, The Dirty Duo. Jika Anda sudah menonton pembahasan kasus Jiwasraya, nama-nama pelakunya akan terasa sangat akrab. Ya, aktor intelektualnya adalah orang yang sama, Beni Cokro dan Heru Hidayat. Modusnya identik. Asabri memiliki dana kelolaan puluhan triliun. Para direksi Asabri melakukan kesepakatan jahat dengan para manajer investasi dan emiten perusahaan milik Beni dan Heru. Uang Asabri sengaja dimasukkan ke saham-saham sampah atau reksadana yang harganya sudah dimanipulasi agar terlihat mahal. Saat harga saham tersebut anjlok ke titik terendah, saham gocap, uang Asabri menguap begitu saja. Sementara itu, para pelaku sudah membawa lari keuntungannya melalui skema pencucian uang yang rumit. Keberanian yang salah tempat. Yang membuat kasus ini lebih menyakitkan adalah sikap arogan para pengelolanya. Di awal tahun 2020, saat isu gagal bayar mulai mencuat, Direktur Utama Asabri saat itu, Sony Wijaya, dengan tegas meminta masyarakat untuk tidak gaduh. Dia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum bagi siapapun yang menuding Asabri bermasalah. Asabri baik-baik saja, katanya saat itu. Padahal di balik layar kondisi keuangan perusahaan sudah hancur lebur. Ekuitas perusahaan sudah negatif triliunan rupiah. Mereka berbohong kepada publik, berbohong kepada pemerintah, dan yang paling parah, berbohong kepada 900.000 peserta yang menggantungkan hidup pada mereka. Aset mewah di atas penderitaan prajurit. Kejaksaan Agung akhirnya bergerak. Hasil penggeledahannya mencengangkan. Uang yang seharusnya menjadi tunjangan hari tua para prajurit berubah wujud menjadi barang-barang mewah yang pamer kemewahan. Satu unit kapal tanker gas terbesar di Indonesia milik Heru Hidayat disita. Ribuan hektar tanah milik Beni Cokro di berbagai daerah disita. Mobil-mobil supercar bermerek Ferrari hingga Rolls-Royce berjejer di halaman kejaksaan. Bayangkan saat seorang istri prajurit yang gugur di Papua harus berhemat demi menyekolahkan anaknya, para koruptor ini justru sedang asik bermain golf atau berbelanja di butik mewah di luar negeri menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak keluarga prajurit tersebut. Vonis dan keadilan yang dipertanyakan. Keadilan akhirnya datang meski terasa pahit. Para jenderal yang terlibat dijatuhi hukuman belasan hingga puluhan tahun penjara. Beni Cokro dan Heru Hidayat kembali menjadi sorotan dengan tuntutan hukuman mati, meski akhirnya hakim menjatuhkan vonis yang berbeda karena alasan hukum tertentu. Namun apakah uangnya kembali? Sebagian aset berhasil disita dan dilelang, tapi untuk menutupi lubang 22 triliun bukanlah perkara mudah. Negara harus turun tangan melakukan bailout agar pembayaran pensiun prajurit tidak terhenti. Artinya pada akhirnya kita sebagai pembayar pajaklah yang ikut menanggung dosa para koruptor ini. Menolak lupa. Kasus Asabri adalah pengingat bahwa korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara. Ini adalah soal kemanusiaan. Ketika uang pensiun prajurit dikhianati, kita sedang merusak moral para pelindung bangsa. Jangan biarkan kasus ini tenggelam oleh berita receh lainnya. Kita harus terus mengawal agar sistem pengelolaan dana publik di Indonesia menjadi lebih transparan dan tidak lagi menjadi taman bermain bagi para mafia pasar modal. Menurut Anda, apakah hukuman penjara sudah cukup untuk menebus pengkhianatan terhadap para prajurit ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin terus membedah skandal besar dan memahami bagaimana sistem keuangan kita bekerja, subscribe channel ini.